Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya sedang berada di sebuah hotel di bilangan Jakarta Selatan. Tentu saja tetap menggunakan protokol kesehatan karena ada meeting yang dilakukan di sini. Dan tiba-tiba kepala editor saya di kantor menelpon untuk mengingatkan saya tentang satu hal yang tadi pagi nggak sengaja saya lihat, dan sepertinya ini memang ada tanda-tanda mengarah ke sana. Dan untuk itu saya mengambil beberapa kartu, dan ini adalah bukan curigaan, tapi lebih ke sepertinya ini sedang terjadi, sepertinya ini saat kita bicara ini sedang dilakukan, sepertinya pernikahan antara Atta dan Aurel yang rencananya paling cepat akan diadakan akhir tahun ini, atau saya ramalkan mungkin nggak tahun ini, mungkin ada di tahun depan, sepertinya akan dipercepat, akan terjadi sebelum akhir tahun. Ada upaya-upaya yang menuju ke sana, dan kartu ini menunjukkan hal itu. Nah, nggak perlu terlalu lama, saya akan langsung tunjukkan kartu-kartu apa saja. Yang pertama adalah kartu The Seven of Pentacles. Kartu Seven of Pentacles menunjukkan seseorang yang menyadari bahwa apa yang dikerjakannya ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Film yang kemarin dibuat ternyata nggak bisa launching, walaupun filmnya saya yakin akan jadi blockbuster di Indonesia dan beberapa negara. Dan saya lihat juga adanya PSBB ini yang membuat pernikahan ini nggak bisa dilakukan, apalagi kalau mengumpulkan orang dalam jumlah besar di GBK seperti mimpi Atta Halilintar. Dan ini juga yang membuat mereka berdua ini terus kemudian harus memikirkan ulang terus harus bagaimana, karena ternyata Corona atau Covid yang kemarin itu seharusnya sudah selesai, muncul gelombang kedua seperti yang juga saya ramalkan, dan ini ternyata memakan korban juga, dan tidak bijak kalau ini tetap dilangsungkan. Tetapi ini adalah kondisi yang harus direspons, dan tidak mungkin mimpi ini dibiarkan begitu saja. Dan saya lihat berikutnya adalah adanya ketakutan di dalam pikiran kalau ternyata nggak dilakukan seperti keinginannya, malah akan gagal. Nah, tapi kalau yang saya lihat di sini, akhirnya mereka menemukan sebuah hal bahwa intinya adalah membuka mata bahwa ini semua intinya apa. Kalau intinya adalah ijab qabul harus tetap dilakukan, ya akhirnya mereka harus tetap melakukan itu. Apa yang harus dilakukan mungkin harus dilakukan. Jadi mereka nggak harus menunggu sampai Corona ini berlalu dan sebagainya, karena hal tersebut agak tidak mungkin. Maka mata harus dibuka, dan ini semua harus diambil kesempatan. Dan saya lihat kesempatan yang dilihat ini pun adalah kesempatan yang lumayan baik. The King of Cups menunjukkan keinginan, dipegang menggunakan cawan yang berisi air, dan air ini adalah mimpi, harapan, keinginan yang besar. Tapi ternyata kenyataan dan ketegasan mengambil keputusan harus tetap diutamakan. Tangan kirinya di sini memegang tongkat scepter, jadi tongkat untuk memimpin atau menjatuhkan keputusan. Ini seperti palu yang dipegang oleh hakim. Nah, dia duduk di sebuah singgasana berbentuk granit yang mengambang di atas sebuah permukaan yang berair yang menunjukkan kreativitas. Artinya apa? Harus diambil satu langkah. Satu langkahnya apapun itu, melihat kondisi sekarang ini harus terjadi. Kalau harus menunggu tahun depan, semuanya akan terlambat. Harus dipercepat. Dan ini sepertinya disetujui oleh kedua belah keluarga ini tadi. Pria ini juga tampak mengenakan jubah yang ada pin bergambar ikan di situ. Nah, ikan melambangkan kreativitas juga, dan ini cocok dengan kartu yang berikutnya, The Page of Cups, bahwa artinya satu kesempatan yang mungkin nggak pernah difikirkan harus diambil. Satu hal yang mungkin harus diputuskan, mungkin harus diterima. Ini seperti jalan menuju ke satu tempat, tiba-tiba ada penutupan jalan atau macet, dan kita harus masuk gang untuk mencari alternatif jalan yang lain. The Page of Cups menunjukkan kreativitas yang harus diutamakan, dikedepankan agar bisa survive dan tetap melakukan apapun itu di masa yang tidak mungkin seperti sekarang. Dan ini sepertinya menunjukkan semakin kuat bahwa pernikahan ini akan segera dilakukan lebih cepat dibandingkan jadwalnya. Nah, berikutnya lagi adalah The Emperor. Sepertinya pengambil keputusan Mas Anang, dan kalau di Atta kayaknya lebih ke mamanya ya, Bu Lenggo Geni ini sepertinya sudah menentukan untuk ya sudah, kalau memang ini dilakukan dengan cepat karena ini demi kebaikan. Ini yang saya lihat kalau memang kartu ini yang keluar. Ini yang saya imajinasikan kalau kartu ini keluar. Dan pertemuan-pertemuan keluarga ini sepertinya mengindikasikan hal tersebut. Apakah kalian setuju kalau mereka lebih cepat menikah dibandingkan rencana mereka? Apakah itu terlihat terlalu terburu-buru, ataukah sebenarnya ya ini sebenarnya harus dilakukan sejak kemarin tapi malah ditunda-tunda, malah hasilnya akan kurang baik. Nah, tapi apapun itu, kalau itu memang baik, ngapain ditunda-tunda? Dan saya pikir mereka harus cepat melakukan ini sesegera mungkin. Jadi kartu ini menunjukkan keputusan harus diambil, dan ini harus dilaksanakan dengan segera. Hey, oh iya, banyak yang nanya pada saya, apakah Denny Darko ini cuma bacain artis doang, atau orang biasa kayak kalian pun bisa saya baca kartu tarotnya? Nah,
Saya jawab ya bisa dong, karena kalian kan sama-sama manusia. Manusia pasti punya perasaan penasaran, dan jika kalian penasaran, jangan tunggu lama, silahkan hubungi langsung. Ada yang mau ditanyakan monggo, ada yang mau dikonsultasikan silahkan, atau mau curhat saja. Tapi saya akan bacakan menurut kartu yang ada di depan saya untuk membaca tanda-tanda yang terbaik agar kalian bisa terbebas dari kegalauan dan bisa melangkah mendapatkan langkah yang tertepat untuk kehidupan kalian yang lebih baik. Saya tunggu teleponnya di nomor ini. Oke? Jangan di stop videonya, ini masih lanjut. Oke? Ini saya lanjutin ramalan yang berikutnya. Kalau melihat dari Atta sendiri, ya Aurel di sini sepertinya mengikuti Atta. Pria ini tampak duduk di atas singgasana. Ini adalah singgasana dalam peperangan kereta kuda yang ditarik oleh makhluk astral. Ini kalau dibilang ya, karena Sphinx menyerupai Sphinx. Jadi kalau dilihat pria ini mengenakan baju bermotif bulan sabit, menunjukkan bahwa yang terjadilah. Dan dia mengenakan baju tunik yang bermotif square atau kotak yang menunjukkan ketegasan sikap. Jadi ini adalah kartu yang menunjukkan kalau kita sudah jalan, ini akan dijalankan, tidak ada yang akan bisa menyetop, dan apapun yang akan di depan yang menghalangi akan ditabrak. Sepertinya ini juga yang menunjukkan bahwa mereka akan menyiapkan pre-wedding, membuat lagu pun udah yang pamer bojo bukan, apa judul lagunya? Yang ada bojo-bojonya. Lagunya yang kalau saya bilang udah berani memanggil seperti itu, sepertinya ini sebentar lagi. Jadi saya yakin mereka ini akan melangsungkan ini semua sebelum akhir tahun. Kalau melihat kartu-kartu yang saya tarik ini tadi ya. Dan berikutnya lagi, pernikahan mereka akan seperti apa? Sepertinya pernikahannya akan disembunyikan atau tidak diumbar terlalu besar. Karena mereka berharap pernikahan yang sebenarnya akan terjadi saat ini semua sudah usai. Nah, mengapa ini semua dipercepat? Jawabannya ada di kartu terakhir. Tapi sebelum ke situ, saya ingin katakan bahwa saat ini mereka sepertinya menyiapkan ini semua itu dengan senyap, dengan sembunyi-sembunyi, tidak ingin terlalu dibongkar karena takutnya nanti kalau ternyata nggak jadi malah jadi omongan. Jadi ini yang saya lihat persiapan mereka dengan ketemu, ngobrol, itu ditunjukkan sebenarnya dengan membuat lagu, bikin foto dan sebagainya. It's so obvious, kita seharusnya tahu dan lihat itu. Dan ini yang terakhir, Knight of Wands. Sepertinya percepatan ini tujuannya sebenarnya satu, opportunity yang lebih besar. Dan saya lihat Atta Halilintar dan Aurel ini melihat opportunity sebagai keluarga yang akan lebih besar dan lebih baik saat mereka nanti bersatu atau bersama. Seperti dulu sekali saya pernah ramalkan, kalau seandainya Atta Halilintar menikah dengan Ria Ricis, maka ini akan jadi sesuatu yang besar sekali. Tapi ternyata tidak, tapi ini tidak kalah besar. A6 Family adalah keluarga yang sudah dikenal dengan semuanya ini berprestasi, dan Halilintar Family yang besar sekali ini kalau ditambahkan 11 tambah 6, keluarga yang besar banget, yang mungkin kalau hotel kecil harus di booking untuk mereka mengadakan pertemuan keluarga. Jadi sepertinya tujuannya adalah membuat sebuah kerajaan bisnis YouTube besar seperti MOP, Rans Entertainment, Baim dan Paula, yang setelah mereka menikah rezekinya bertambah. Kalau kalian setuju, coba kalian ceritakan komen kalian di sini, apakah memang betul mereka sedang mempersiapkan ini dan tidak ingin diketahui dan sepertinya akan berlangsung lebih cepat daripada akhir tahun ini. Nah, ini tadi adalah kartu-kartu yang saya baca. Semoga ini juga sesuai dengan harapan kalian. Kalau ternyata mereka tidak melakukan ini sih, saya pikir amat sayang, karena memang menunggu sesuatu yang nggak jelas ini tidak akan tahu arahnya kemana. Untuk Atta Halilintar dan Aurel, semoga kalian segera melakukan pernikahan kalian apapun yang terjadi, karena siapa tahu dengan kalian menikah, coronanya akan malah berlalu. Saya Denny Darko, terima kasih dan sampai jumpa.